Kamu diam saja. Kamu yang punya toko bunga di rumah, apa kamu tahu apa itu barang asli? Ini namanya bos galak paksaim. Sistem, aku mau 10 kali undian. Namaku Sucucu, seorang pekerja biasa yang sangat biasa. Baru saja diangkat jadi bos. Sekarang sedang tenang menulis novel di rumah. Orang di seberang sana adalah ibuku. Ini adalah kencan ke-15 yang diatur untukku bulan ini. Kamu pasti cucu, ya. Bagaimana dengan Tante Wang? Dia sudah memberitahuku tentang kondisimu. Meskipun kamu sekarang hanya seorang penulis online, tapi penampilanmu. Aku cukup puas. Puas apanya? Sih, bro, kamu keluar rumah gak lihat cermin dulu. Di kepala ini semprot hairspray berapa banyak sih? Ibuku bilang, setelah menikah, dia mau pindah dan tinggal bareng kita. Tapi semua urusan rumah tangga, kamu harus mencuci semua pakaian kita secara manual. Kalau tidak, aku dan ibu benar-benar tidak terbiasa. Gimana ya? Aku pengen pukul orang. Dia namanya apa ya? Nama dia yang akan dipakai untuk bahan bakar berikutnya? Oke, sekarang aku buka galeri seni. Aku punya rumah dan mobil semua. Bukankah gadis-gadis sekarang semua suka hal-hal seperti ini? Jadi, lebih baik kamu jangan menulis novel jelek itu lagi. Pindah saja ke sini dan fokus melayani ibuku. Ibuku sangat suka anak laki-laki. Jadi dia bilang kalau dalam 2 tahun menikah tidak punya anak laki-laki. Langsung cerai. Semua yang kamu katakan, aku setuju. Tapi aku juga punya syarat. Aku berharap ibu mertuaku nanti paham astronomi. Dan juga geografi. Menguasai berbagai bahasa internasional. Yang paling penting, dia tidak boleh sakit. Setiap hari dalam setahun. Karena dia harus membantu mengurus anakan. Anak tidak boleh kalah di garis start. Kalau kamu sih, aku tidak punya banyak tuntutan. Lagi pula kamu masih anak baik yang nurut sama mama. Sudahlah, Ma. Kamu tenang saja pergi liburan sama ayah. Urusan ini aku tahu sendiri. Tahu. Setiap kali kamu mendesak, kamu bilang sudah tahu. Coba hitung sendiri berapa usiamu tahun ini. 25 tahun secara tradisional, 26 tahun menurut hitungan modern, 27 tahun menurut usia kalender. Jelek. Asli 30, Ma. Aku baru 24 tahun. Oke. Ma, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Di luar ada orang yang jatuh. Hei, ingat kencan buta besok malamnya. Aduh, kamu nggak apa-apa. Hei, kamu ini kenapa sih? Hei, kamu ini kenapa sih? Kalau kamu terus gini aku lapor polisi. Haha. Ini barang penting banget, tinggalkan di sini dulu. Aku pasti akan kembali ambil. Jangan sampai orang ketiga tahu barang ada di sini. Oh. Apakah itu ingatanku? Deteksi kerusakan sistem. Deteksi sisa virus, mulai melakukan perbaikan otomatis. Sistem sedang diperbarui. Ya Tuhan, aku sangat ingin mengalami cinta yang sempurna. Menjadi pacar yang sempurna. Istilah abstrak seperti ini. Apa sih ini? Pengumpulan data Dragon Merah sedang berlangsung. Sudah terhubung dan sedang diaktifkan. Mode Dajjal akhir zaman. Penjahat dan pervert. Terdeteksi langsung data sedang melakukan serangan pada sistem. Harap hentikan dalam 10 detik. Setelah 10 detik sistem akan mengaktifkan mode perlindungan. Bagaimana kamu bisa masuk? Cepat pakai bajumu. Pakai baju? Ya. Saya adalah sistem AI super pintar yang dikembangkan. Berbasis teknologi interaksi virtual dan nyata. Kode nama Jin 601. Aku jadi tokoh utama dalam sistem ini. Lalu pria telanjang tadi itu.
Setelah sistem ini dinyalakan, ada dua mode yang bisa dipilih oleh pengguna. Pilih mode manusia dan mode tubuh mekanik. Dalam mode tubuh mekanik, sistem ini tidak terikat pada perangkat elektronik apapun. Teknologi interaksi antara virtual dan realitas yang kamu sebutkan itu apa sih? Kenapa aku belum pernah dengar sebelumnya? Aku tidak bilang itu. Itu adalah dengan mengumpulkan data. Menciptakan sesuatu yang baru dengan mensimulasikan di kehidupan nyata. Mode antropomorfik dikembangkan berdasarkan teknologi ini. Kamu yang pakai baju. Ini dibuat cukup realistis. Hei, sistem ini kamu dapat dari mana? Data terkait terdeteksi hilang. Tidak bisa menjawab. Lalu siapa yang menciptakannya? Kamu pasti ingat, kan? Data terkait terdeteksi hilang. Kalau tidak bisa menjawab, bagaimana bisa mengklaim diri sebagai superinteligensi? Ayo, yang tadi kamu sebutkan apa? Teknologi interaksi virtual dan nyata. Apa saja bisa diubah menjadi apa saja? Iya, selama data yang dikumpulkan cukup lengkap. Semakin banyak kamu ubah, semakin baik. Ini nomor apa kok semuanya sama? Pengguna memberikan data yang terlalu monoton. Teruskan memberikan yang bisa diperbaiki. Kalau aku punya uang, buat apa lagi kamu harus menanggung? Aduh. Scan ini? Ya. Lalu tirukan penjelasan sistem di dalamnya. Aku di dunia nyata. Ada cerita ringkasan sistem roman kota. Jangan ngomong lagi. Sangat memalukan. Pemindaian selesai. Sistem sedang memulai ulang. Halo, Zizu. Saya adalah sistem undian pacar sempurna. Mari kita mulai undian hari ini. Halo, tuan rumah. Saya adalah sistem keluaran kartu pacar sempurna. Mari kita mulai undian kartu hari ini. Aku masih suka dengan sikapmu yang baru saja keras kepala. Tolong ganti kembali, ya. Selamat, tuan rumah telah mengikat sistem ini. Sekarang memberikan paket pemula untuk tuan rumah. Selamat kepada Susu yang mendapatkan 3 kartu pengalaman pacar acak tingkat 3S. Kartu pengalaman berlaku selama 12 jam setelah digunakan. Mencian sik. Keinginan seksual adalah kekuasaan. Yang suka makan dan ganas. Lumba-lumba adalah anak sulung. Ini juga tidak benar. Ini bukan karakter dari novel saya. Untuk menambah variasi mekanisme gacha, berdasarkan pengaturan dalam novel, kartu secara otomatis meningkat levelnya. Pencocokan otomatis dengan karakter nyata. Menggabungkan karakter dari novel, game, dan anime. Menghasilkan banyak citra baru. Lalu, apalagi yang kita tunggu? Gacha 10 kali kejutan. Hahaha. Hahaha. Haha. Nanti kalau kamu tendang orang, itu cuma biasa saja. Ini kucing apa sih? Apakah kamu sedang mengatur tingkat keberuntungan saya? Ini keluar apa saja sih? Persentase keluar kartu sesuai pengaturan. Tidak ada manipulasi tersembunyi. Aku tidak peduli kamu naikkan tingkat keberuntungannya. Aku mau cowok tampan. Aku mau xiaobai. Sistem sedang disesuaikan. Tambahkan tugas harian dulu. Menyelesaikan tugas harian bisa meningkatkan peluang kartu tingkat tinggi. Harian. Tugas apa? Hei cucu. Aku cuma telepon untuk mengingatkanmu saja. Jangan lupa besok ada pertemuan teman sekelas. Di Si New Food House. Tempat itu cukup sulit untuk dipesan.
Kalau bukan karena Ajie dari keluarga saya sedang bekerja di Baichuan Group, mungkin sulit untuk mendapatkan tempat. Baik, aku mengerti. Sampai besok. Halo, aku Cui Yuan, neuro belajar motorik otak. Mulai hari ini kita jadi teman sekamar. Cucu, cepat sedikit, kita akan terlambat. Orang yang begitu bersinar di masa kuliah, tiba-tiba berubah. Cui Yuan, teman sekelas di universitas. Bertahun-tahun selalu bersaing. Menghibur diri dengan merendahkan orang lain. Tuan rumah juga terkena dampaknya, kan? Memeriksa data pribadiku terlalu berlebihan, kan? Tugas harian, aktifkan dan ikuti reuni sekolah. Balas dendam pada Cui Yuan. Hadiah tugas, 10 kali undian. Aku pesan dulu, ya. Aduh, teman sekelas Yuan, kamu hari ini benar-benar cantik. Tidak ada apa-apa, cuma pakaian sehari-hari saja. Ya ampun, Yuan. Yang kamu pakai adalah koleksi musim panas terbaru dari grup Baichuan, kan? Minggu lalu aku baru melihatnya di TV. Lalu kamu sudah memakainya. Ajie. Itu karena anak saya, Aji, tepat bekerja di bagian desain pakaian di Baichuan. Dia juga ikut merancang pakaian ini. Jadi aku bisa membelinya lebih awal. Tak salah kalau kita bilang Yuan punya selera bagus. Waktu kuliah, banyak orang mengejarnya, tapi dia tidak setuju. Langsung memilih Aji yang paling kaya. Benar, kan? Kami makan di sini juga berkat Aji. Ayo. Semua, mari kita minum satu gelas. Sistem. Aku di sini. Bagaimana cara menggunakan kartu pengalaman? Apakah orang akan muncul di tempat setelah digunakan? Karakter di kartu bisa muncul di tempat. Bisa juga muncul bersamaan dengan alur cerita. Host hanya perlu memegang kartu di tangan. Lalu bisa bebas memilih cara kemunculannya dalam pikiran. Mengerti? Mundurlah. Alur cerita muncul. Ya, cucu datang ya. Li Fufu sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu masih sama seperti waktu kuliah? Berpakaian seperti orang desa. Yah, begitulah. Lihat saja, Yuan sudah pakai model terbaru musim ini. Terdeteksi bahwa pakaian yang dikenakan Yuan adalah palsu. Yuan, pakaian ini adalah koleksi musim panas dari Baisheng Group. Sangat cantik. Tapi posisi berlian ini sepertinya kurang tepat, ya. Li Shufu, kan? Aku sering dengar Yuan keluargamu membicarakanmu. Kata mereka, waktu kuliah kamu sering pura-pura tidak tahu. Membantah guru. Aku tidak salahkan. Pakaian ini aku yang ikut merancang dari awal sampai akhir. Apa kamu malah lebih paham dariku? Segera minta maaf sekarang. Aku bisa memaafkanmu demi Yuan. Sistem, cepat katakan di mana celahnya. Aku akan mulai pamer sekarang. Kebetulan aku punya seorang teman yang sangat paham tentang hal ini pada dirinya. Baik itu bahan baru maupun sejarah pakaian. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang paling penting adalah, pakaian ini masih disesuaikan oleh grup Baichuan sendiri. Belum mulai dijual ke publik. Nanti di rumah akan dirapikan lagi. Diam, kamu yang cuma punya toko bunga di rumah, tahu apa itu barang asli. Wanita saya juga bukan orang yang bisa kamu sembarangan sakiti. Pak Ning, kenapa Anda datang? Maksudmu Pak Mu apa? Masuk begitu saja. Siapa Zhao Jie itu? Diam, ini bukan CEO grup Beisheng. Putra sulung keluarga Mu di Haicheng, Mu Zean. Cucu, kamu gak bilang apa-apa. Cucu adalah pacar aku, Mu Zean. Kamu, orang dari Mall Mobile, berani mengatur-atur dia. Bulatan. Kamu baik-baik saja. Chen Xiaojie, kamu orang yang tidak berguna. Kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa melakukan kesalahan sebesar ini? Chen Xiaojie, kan? Seorang magang di bagian desain berani memalsukan secara terang-terangan. Di luar sana, mengibarkan bendera perusahaan dan menipu orang. Tunggu surat dari pengacara datang saja. Pak Mu,
Pak MU, beri saya satu lagi kesempatan. Ah, semuanya salah saya. Semua salah wanita ini. Berikan saya satu lagi kesempatan. Pak MU, Pak MU. Chen Xiaojie, kamu bajingan. Semua ini salahku. Aku akan jelaskan padamu. Aku akan jelaskan. Katakan saja. Aku akan jelaskan. Kalau ada kumpul-kumpul seperti ini lagi, jangan keluar sendirian. Aku bakal cemburu. Tahu, sudah tahu. Pulang ke kantor. Aku masih ada urusan di sini. Kamu tunggu aku di sini. Ternyata bos besar sehari begitu sibuk. Tunggu terlalu lama. Aku datang pun tidak ada. Sebenarnya kamu tidak perlu memaksakan diri mempromosikan pekerjaan untukku. Selamat, kamu menyelesaikan tugas harian. PHN Gerut 10 LN Ang Pathan. Lam Sao. Fen Han Kuari. Chong Tea Koncha Hiuron Hau Ema Tai Tai. Fari Eksira Cuinggi. Toi Hong Pi Ang Chong Tak Sao. Cuinai RT Cukla Sao. Mei Ema BN Fari NG Telitai. Kalau tidak, salahku begitu saja hilang. Data menunjukkan, ciuman adalah salah satu cara manusia mengekspresikan cinta. Tuan rumah bukankah ingin melalui sistem ini mencari pacar yang sempurna? Ah, cinta itu tidak sesederhana itu. Baru saja aku terlalu lama tidak pacaran. Jadi agak terbawa suasana. Bagaimana bisa dengan cowok yang baru saja ditemui? Langsung. Ah, aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Kalau aku bilang juga kamu nggak bakal ngerti. Asal ada data yang diberikan, sistem bisa belajar. Lupakan saja, perasaan itu bagaimana bisa dipelajari. Ah, selalu saja kamu ngomong soal sistem. Aneh banget rasanya. Kalau begitu aku beri kamu nama. Bisa pilih secara acak atau custom. Karena kamu mengikuti aku beri nama kamu. Jadi kamu juga bernama Su. Aku bertemu denganmu pada tanggal 15. Kalau begitu namamu Su 15. Penamaan berhasil. Nanti setelah umur 15 tahun. Jangan suka berubah-ubah. Membingungkan banget, kamu tetap seperti ini. Lalu di toko. Kalau ada yang tanya-tanya, tolong bantu. Katakan saja aku sepupu jauhmu. Baik, Paman. Panggil sepupu perempuan. Baik, sepupu perempuan. Rapikan bunganya. Apakah perasaan memang benar-benar tidak bisa dipelajari? Liu, aku tidak menyangka akhirnya justru kamu yang mengkhianatiku. Asalkan kamu beritahu aku tempat persembunyian 7 tong, aku bisa memaafkan semua yang terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, aku masih sangat mengagumi bakatmu. Lupakan saja harapanmu itu.
Aku tidak akan menyerahkan sistem ini padamu. Itu adalah sistemku. Kamulah yang mencurinya. Li Tianming, kamu benar-benar gila. Padahal kamu sudah mengembangkan kontrol gelombang suara, teknologi yang sangat revolusioner ini. Tapi kamu malah ingin menggunakannya untuk mengendalikan manusia. Jangan katakan aku seorang yang ambisius. Kontrol gelombang suara. Hanya aplikasi paling dasar dari sistemku. Menciptakan sesuatu dari nol adalah yang aku sukai. Itulah yang paling aku cintai. Manusia saat ini terhambat oleh perasaan yang tidak berguna. Aku harus membantu mereka mempercepat. Kalau tidak berguna, ganti saja. Pikirkanlah. Ada mode beroperasi sangat cepat seperti ini. Ini adalah kacamata favoritku, sialan. Ya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Jangan buatku kecewa. Sekretaris Li. Ini tempat apa ini? Kenapa saya tidak pernah mendengar Anda? Atau rekan kerja lain pernah menyebutkannya? Lantai ini adalah ruang pribadi saya. Di depan sana adalah ruang simulasi yang saya buat. Dengan teknologi realitas virtual. Setiap kali saya kehabisan inspirasi, aku selalu datang ke sini sendiri. Orang yang bisa datang ke sini hanyalah aku. Aku mengakui kamu sudah banyak membantuku. Kamu juga berhak datang ke sini. Tapi di sini sangat gelap ya. Larut malam adalah saat pikiranku paling aktif. Jadi setiap kali aku datang, aku selalu mengatur ke mode larut malam. Ayo pergi. Wow. Chen Xiaojie, kamu benar-benar pasrah begitu saja. Kalau tidak pasrah, bagaimana? Bos sudah bicara. Cepat atau lambat harus pergi juga. Tidak bisa. Aku, Cuyun, seumur hidup belum pernah merasakan penghinaan seperti ini. Sucucu, ya, kamu sudah pasti kalah. Kamu mau bandingkan dengan siapa? Dia kan ada bos MU yang melindungi. Hari ini aku pergi ke toko bunga milik Sucucu. Aku melihat ada seorang pegawai pria baru di tokonya. Dan keduanya terlihat cukup akrab. Terlihat jelas kita sudah salah menilai Muzi. Opini publik itu memang paling dangkal. Asal yang ngomong banyak saja. Tidak peduli apakah dia benar. Kalau dia memang benar, dia harus benar. Muzong. Ada hasilnya. Kepala Y. Kami telah memeriksa semua rekaman CCTV hari kejadian. Dan menemukan. Menemukan apa? Selama kamu kehilangan ingatan, semua data pengawasan dalam radius 10 km dari perusahaan telah diubah. Data yang dipotong tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Lanjutkan pencarian. Kalau disebarkan, tidak peduli siapa, asalkan bisa memberikan petunjuk. Hadiah besar menanti. Tuan pemilik. Sudah 3 jam 27 menit 13 detik sejak terakhir kali Anda menarik kartu. Sudah lewat 3 jam 27 menit 13 detik sejak terakhir kali Anda menarik kartu. Anda masih punya 3 kesempatan menarik kartu. Putar ke sana. Semuanya gara-gara kamu ngotot mau upgrade sistem. Pacar sempurna yang dijanjikan, hasil undiannya bagaimana? Barusan yang keluar itu apa saja sih? Hei.
Hahaha. Su 15. Apa kamu sengaja pilih aku? Kenapa aku lihat lama-lama? Ini semua apa sih? Kenapa semuanya kosong ya? Kita kehilangan 1 miliar. Tidak, ini bukan poin utama. Ini soal estetika, kan? Ini soal estetika. Kamu nanti pergi ke toko dan renungkan kesalahanmu. Sisanya 3 kali, aku nanti akan ambil lagi. Baik, kakak panggil. Siapa yang kamu panggil kakak? Panggil aku tuan pemilik. Baik, tuan pemilik. Tuan, aku tidak percaya aku masih akan gemuk seperti ini kali ini. Maju. Ah, iya, iya, kita memang sebuah keajaiban. Lin Haosuan, 20 tahun, ketua jurusan fotografi Akademi Seni Bintang Cahaya. Anjing kecil ceria. Keahlian khusus suka bermain game. Suka menggoda cewek dan fotografi. Katakan saja. Aku lebih paham soal ini daripada kamu. Fisika harum. Kamu tahu saat kakak menciptakanmu dulu. Berapa banyak usaha yang sudah kamu keluarkan. Sekarang akhirnya giliran kakak untuk menyayangimu. Ini saja, tidak akan diganti. Baik, tuan pemilik yang terhormat. Kesempatan undian yang tersisa akan saya simpan untukmu. Shushu, toko bunga di rumahmu sangat indah. Apakah kamu biasanya mengurusnya sendiri? Hebat sekali. Tidak juga. Aku cuma sesekali datang membantu. Aku ingat fotomu bagus banget. Ayo kita foto bareng. Ayo pergi. 15. Jangan bergerak sembarangan. Di sini jaga toko. Sun, capek enggak? Kalau bisa keluar main sama Kak Xuan, kenapa harus capek? Kita Sun ini kok begitu menyenangkan ya? Ayo kita naik kuda putar. Oke. Ayo pergi. Apakah kamu Jianglin, teman sekelas? Kamu HM. Meskipun sudah sering bertemu, kamu malah pura-pura tidak mengenalku. Halo, aku Cui Yuanyuan, teman sekamar cucu waktu kuliah. Maaf ya. Halo, halo. Wah, kamu berubah banget dari dulu. Aku sampai nggak langsung mengenalimu. Kamu juga datang cari Susisi ya? Aku setiap Rabu harus datang ke sini membelikan bunga dari dia. Hanya saja aku tidak tahu dia mau pergi kemana sekarang. Aku sedang bersiap menelepon dia. Toko bunga ini mungkin nanti tidak akan buka lagi. Kenapa ya? Bukankah kamu dia sahabat terbaik? Kamu tidak tahu. Ada apa sebenarnya? Orang Sukyubu sedang berpacaran dengan putra sulung sah keluarga kami. Keluarga MU. Presiden grup Baichuan, MU Zean, sedang menjalin hubungan asmara. Baru beberapa hari lalu di reuni sekolah. Presiden MU bahkan sengaja datang ke sana. Su Cucu dan Bu Zean. Tidak mungkin. Kamu juga merasa tidak masuk akal, kan? Aku juga berpikir begitu. Tapi memang begitulah keadaannya. Pacar dia bahkan memecat pekerjaan pacarku. Kalau tidak, aku juga tidak akan malu-malu datang padanya untuk minta tolong. Kamu mau pergi kemana sebentar? Ayo kita naik biang lala sebentar. Boleh. Tunggu sebentar, ya. Hei, kamu ini gadis gila. Aku tanya, bagaimana berani diam-diam berkencan dengan pria kaya dan tampan? Diam-diam berkencan dengan pria kaya dan tampan. Pria kaya dan tampan apa? Dari siapa kamu dengar? Dari teman sekamarmu di universitas? Cui Yuanyuan. Dia yang pertama tanya aku dulu. Berdiri di depan restoranmu. Oh, bilang padanya sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman denganmu. Ingin menjelaskannya padamu. Pokoknya kamu di mana? Cepat kembali ya. Maaf. Tidak apa-apa,
Tunggu aku sebentar ya. Aku akan segera kembali. Wah, ini siapa ya? Halo, kakak-kakak berdua. Nama saya Lin Haosuan. Saya pacar kakak Juju. Sucucu dulu aku terlalu sombong dan tidak mengenali orang hebat. Tak disangka kamu begitu pandai berbuat. Baru saja membuat seorang bos grup membela kamu, lalu berbalik mengajak pria polos keluar bermain. Kagum, kagum banget. Yuan-Yuan, keadaannya bukan seperti yang kamu pikirkan. Ah iya? Tutu. Kita semua sudah dewasa. Kalau dijelaskan lagi jadi nggak ada artinya. Biar kantong sampah saja yang membawanya untukku. Sudahlah, nggak ada orang lain. Akhiri penjelasannya saja. Sucucu awalnya ingin membuat kebohongan untuk mencemarkan namamu. Tak disangka, kamu sendiri yang membuktikannya. Artinya, kamu kebetulan bertemu dengan Tuan MU di jalan pulang. Membantu dia. Jadi saat pertemuan teman sekelas, dia datang untuk mendukungmu. Hal lain semua dibuat oleh Chen Yuan-Yuan sendiri. Maaf ya, sayangku. Tapi aku sudah berjanji kepada orang lain untuk merahasiakan selama 7 hari. Adik kecilku, Xiao Cucu. Jadi kamu harus lebih berhati-hati. Tentang kejadian pagi ini. Lebih baik kamu segera jelaskan semuanya kepada dia. Kalau tidak, kamu akan membuat Tuan MU mengira bahwa kamu menggunakan namanya untuk berkeliling dan menipu. Tapi bagaimana dong? Aku tahu. Kalau adik kecil yang tampak tak berbahaya ini. Dari mana dia menipu lagi? Ya, kenal dari main game. Terus tanpa sadar janjian buat jalan bareng. Wah, kamu malah main cara ketemuan sama teman online. Kamu malah kasih tahu alamat rumah asli kamu. Aku salah? Aku nggak berani lagi nanti. Baiklah, baiklah. Aku cuma memikirkan diri sendiri. Kalau kamu, ada apa-apa nggak? Dia akhir-akhir ini suasana hati nggak bagus. Rasanya ada gosip yang mau didengerin. Cepat ceritakan, aku mau dengar. Nggak ada apa-apa, cuma gosip kosong. Hanya kehilangan satu barang. Kalau begitu aku pulang duluan. Pulanglah, nanti di rumah telepon aku ya. Kamu sendiri harus hati-hati ya. Aduh, kamu benar-benar nakal. Dadah, dadah. 1515, kamu ada di sana. Kita mau pulang dulu. Sister Su, nggak ada yang bisa kalahkan dia, kan? Nggak ada apa-apa. Kamu tidur di sofa hari ini? Ya, oke. Sister Cucu, selamat malam. Selamat malam. Ini aku, kamu ada di sana nggak? Aku di sini. Kamu kapan pulang? Kamu lihat pesan yang aku tinggalkan untukmu. Sudah lihat, hari ini kamu pergi kemana saja. Aku seharian tidak melihatmu. Belajar, belajar. Belajar apa? Nyonya penyewa cuma tahu uang, uang, uang. Dia sama sekali tidak tahu apa yang aku inginkan. Aku memanggilmu masuk bukan untuk memungut sampah, kan? Bukan.
Aku cuma ingin menunjukkan bahwa sampah tetaplah sampah. Ah ah ah. Kenapa kamu bangun begitu pagi? Ah, aku ingin kamu bisa langsung sarapan saat bangun. Hei, jangan repot-repot. Duduklah, kita makan bersama. Kecuji ya, aku tidak perlu makan. Melihatmu makan saja aku sudah sangat puas. Kenapa kamu memandangku seperti itu? Kakak, aku boleh peluk kamu tidak? Su-15, kamu mau apa? Kamu cuma karakter virtual palsu yang makan. Kamu makan apa? Aku bisa belajar. 1515, jangan makan lagi. 151.515, jangan makan lagi. Kamu tidak bisa menelan lagi. Ah, aku juga bisa membantu. Kamu jangan bergerak, di rumah saja. Kalau begitu aku ke bawah istirahat sebentar. Foto itu kamu kirimkan. Iya, Tuan MU. Ini yang saya rekam. Pergi ke tempat saya duduk. Baik, terima kasih, Bapak MU. Kamu pergi kemana? 15. Maaf, aku salah nomor, 15. Cepat keluar, 15. Kak Jie, kamu sudah kembali. Kamu siapa? Kamu mau ngapain? Kamu ini jujur banget. 15. Kamu keluar. Kamu di mana? 1515. Ini aku, kamu di sini ya. Jangan marah lagi ya. Apa itu marah? Kalau kamu seperti ini, itu artinya marah. Apakah kamu marah? Aku tidak tahu. Belakangan ini, aku selalu melakukan sesuatu yang sangat tidak logis. Kemarin kamu pergi sendiri kemana? Belajar tentang perasaan. Belajar tentang perasaan. Kalau kamu terus belajar seperti ini, suatu hari nanti, kamu benar-benar akan menjadi seorang diri, kan? Apa yang akan terjadi jika menjadi manusia? Kalau jadi manusia, kamu akan bebas. Kamu bisa mencari orang yang kamu suka. Melakukan hal yang kamu suka. Aku suka. Aku suka bersama susu. Ah iya? Ini berbeda dari yang aku bilang. Yang aku maksud adalah suka. Tapi kalau kamu memang mau jadi manusia, mulai hari ini kakak akan melindungimu. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, tanya saja padaku. Mari kita kenal lagi. Halo, aku namaku Sucucu. Aku Sushu. Kenal lagi. Halo. Nama saya Sucucu. Nama saya Sushu. Apa yang terjadi? Lin Haosu dibawa pergi. Wow, kartu pengalaman kan sudah kedaluarsa, kan? Mengapa dia harus membawa Lin Haosuan? Lin Zinian adalah orang nyata di dunia nyata. Saya selalu percaya pada perangkat elektronik di sekitarnya. Mengeluarkan gelombang suara untuk mengendalikan tindakannya. Berkoordinasi dengan ceritamu. Setelah ceritanya selesai,
Kamu menghapus ingatannya. Sekarang semuanya menjadi miliknya. Kamu sedang bicara dengan siapa? Jangan diam saja. Segera kembali dan minta maaf pada Tuan MU. Oh, baik. Saya tahu. Datang ke sini. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Tinggalkan saja. Temani aku menonton pertunjukan yang bagus. Aneh. Sepertinya selain lift yang berjalan, tidak ada apa-apa di gedung ini. Perangkat elektronik lain semuanya berhenti beroperasi. Seolah-olah ada yang tahu keberadaanku. Tidak peduli lagi. Menyelamatkan Lin Haosuan yang paling penting. Ini adalah inti saya. Di atasnya ada sistem perlindungan. Jika menghadapi bahaya, akan terbuka secara otomatis. Sebuah pelindung yang bisa menahan rudal. Begitu mengagumkan. Situasinya di dalam tidak jelas. Kalau kamu membawaku, aku merasa lebih tenang. Tak bisa peduli lagi. Menyelamatkan Lin Haosuan lebih penting. Situasinya di dalam tidak jelas. Kalau kamu membawaku, aku merasa lebih tenang. Susu, kamu baik-baik saja. Setelah dapat yang baru, langsung lupa yang lama begitu saja. Nona Su, kalau kamu begitu aku jadi sedih, loh. Bos MU, aku ingat sekarang. Pria yang di sampingnya ini juga pernah aku lihat. Di toko bunga rumahnya. Dua orang itu terlihat sangat akrab. Xiao Wei, kamu mau melakukan apa? Nona Su, apakah kamu tidak berniat memperkenalkan? Tuan MU. Menjelaskan hal ini agak rumit. Kalau Nona Su tidak mau bicara, lebih baik dengarkan tebakan saya. Nona Su, saya sudah menyelidiki tentangmu. Kehidupanmu seperti papan kosong yang membosankan. Jadi saya menduga. Nona Su pasti memiliki seorang hacker tingkat atas. Selama saya kehilangan ingatan. Dengan perusahaan saya sebagai pusat, data pengawasan dalam radius 10 mil dikirim ke Chen Jiangwo. Berdasarkan petunjuk dari kedua orang ini. Pada waktu itu, saya ternyata pergi ke reuni dengan penuh semangat. Sampai bersikap sangat ramah kepada Misu yang belum pernah ditemui sebelumnya. Apa maksudnya? Kenapa aku sebelumnya tidak kenal dengan Pak Su? Aku juga tidak mengerti apa-apa. Jadi, Misu. Pasti ada sesuatu yang bisa mengendalikan pikiran orang lain, atau mengubah ingatan mereka dengan baik. Meskipun Pak Lu keadaannya memang hampir sama seperti yang Anda pikirkan. Tapi semua ini benar-benar kecelakaan. Anda yang terlibat juga benar-benar hanya sebuah kecelakaan. Jadi memang benar ada teknologi ini. Hahaha. Nona Su, dulu apapun alasannya. Sekarang saya benar-benar dengan tulus. Ingin membeli teknologi ini dari tangan Anda. Sepertinya yang mengambil keputusan adalah pria ini. Tentukan harganya, hanya paman yang bisa menuntut. Hehe. Jadi kalian menganggap aku seperti monyet yang dipermainkan. Jangan sentuh aku tidak suka kekerasan. Kalian berdua mau mempertimbangkan dulu. Sedangkan kalian berdua. Salah satu pecundang. Seorang wanita licik. Berani-beraninya memasang rencana licik terhadapku. Sudah lupa bagaimana grup Baichuan didirikan? Ya, serang. Bagaimana ini? Guru, tolong aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Paket pemula. Berhenti? Oke. Paket pemula. Berhenti. Oke. Kalian? Sebenarnya siapa kalian? Pak Song, kami tidak akan berbuat apa-apa padamu. Asalkan tidak menyelidiki masalah ini. Lepaskan kami. Kami akan segera pergi. Tidak bisa, harus hapus ingatannya.
Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Masih mau hapus ingatanku? Ayo lawan. SHH, sakit tidak? Ah, tidak sakit. Sister Zhou, bawa dia pulang. Berjalan di grup Baichuan, masih mau pergi setelah memukul orang. Kecil sekali. Jangan ribut. Setelah satu dupa, akan otomatis membuka titik akupunktur. Urusan di sini selesai. Pergi tidur malam. Gadis cucu, kita akan bertemu lagi jika beruntung. Bukankah kita sudah sepakat 12 jam? Kenapa sekarang dia hilang? Aku juga ingin diajarkan aku 2 jurus. 12 jam adalah durasi total. Qin Xiao adalah karakter yang aku ciptakan secara virtual. Selama durasi belum habis, bisa dipanggil kapan saja. Cepat bantu. Untungnya Xin Xin sudah mengawasi mereka semua. Kali ini harus hapus semua ingatan mereka dengan bersih. Agar tidak ada masalah di kemudian hari. Untungnya Xianxia sudah mengawasi mereka semua. Kali ini harus hapus semua ingatan mereka dengan bersih. Agar tidak ada masalah di kemudian hari. Mulai sekarang, jangan bawa emosi pribadi ke kantor. Kalau tidak, nanti mengganggu pekerjaan. Lihat saja. Hanya kalian berdua bertengkar sampai melukai 5 rekan kerja. Gimana? Ceritaku cukup bagus, kan? Kak Ju memang hebat. Aku benar-benar percaya. Sebenarnya, begitulah. Ada alasan kenapa novelmu tidak populer. Aku beri kamu satu kesempatan lagi untuk menjelaskan. Orang harus belajar menghadapi kenyataan. Aku pakai kamu untuk mengajarkanku cara menjadi manusia. Berhenti, jangan lari. Hei, mobilnya masih di sini, kamu yang nyetir. Hei, berhenti. Hei, tunggu aku. Sudah 3. Kamu masih diam saja. Apakah kamu berencana memakan sendiri sampai mati? Kenapa kamu menatapku begitu? Li Tianming sangat menarik. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. 3 tahun yang lalu aku sama sepertimu sekarang. Merasa dia memancarkan cahaya dari kepala sampai kaki. Ayo, maju mundur sedikit. Hei. Sangat keren. Jarang sekali melihat dia sebagai jenius yang begitu sempurna. Bukankah begitu? Tapi yang paling ditakuti jenius juga adalah 2 kata ini. Saat orang biasa kehabisan inspirasi, dia akan mulai membantu orang menghasilkan uang, atau tenggelam dalam pencapaian masa lalu. Dan ketika seorang jenius dikatakan kehabisan inspirasi, dia akan berdiri melawan umat manusia. Begitulah. Jenius ilmuwan itu kembali lagi. Sementara saingannya, satu persatu menghilang secara misterius. Kemudian dia menjadi ilmuwan utama di konglomerat. Dan menetapkan aturan. Semua orang di pelatihan masuk berikutnya akan terhubung dengan antarmuka ini. Favorite adalah saat dibutuhkan. Dapat dengan kapan saja mengekstrak cairan otak dari kepala kecil kalian. Mengatur inspirasi kalian. Mungkin dalam sistem yang sedang dikembangkan. Akan ada bagian dari inspirasimu. Kamu adalah seekor anjing penilai. Dasar apa kamu menyimpulkan? Hanya karena kamu juga seorang elit. Aku sudah melakukan cukup banyak. Sisanya. Aku belajar darimu bagaimana menjadi orang. Berhenti, jangan lari.
George, berhenti. Tunggu. Aku. Semuanya karena kamu yang nekat lari ke sini. Panas banget. Ya. Hei. Kalian jangan masuk ya. Aku mau ganti baju. Shu, ikut aku sebentar. Shu, aku ingin minta tolong sesuatu padamu. Apa? Malam ini kamu bisa nggak pulang ke rumah? Aku ingin menghabiskan waktu berdua dengan cucu. Kamu mau ngapain? Kenapa kamu terluka parah banget? Sebelum kalian datang menyelamatkanku, mereka memukulku cukup keras. Aku hampir saja mengira aku nggak akan bisa ketemu kalian lagi. Dengan kondisi aku sekarang. Mungkin tidak akan bertahan sampai malam. Jadi aku ingin mengucapkan selamat tinggal secara pribadi kepada Kak Cucu. Pergi dari dunia ini dengan bahagia. Terima kasih, Kak 15. Terima kasih sudah memberiku kehidupan. Kak Cucu, cepat duduklah. Ada apa? Ada masalah apa? Kenapa begitu rahasia? Iya. Kamu sudah lihat 15. Kakak 15 bilang dia keluar ada urusan. Kak Cucu, nanti kamu akan dapat kejutan. Oke. Kak Cucu. Jangan buka matamu. Kamu benar-benar tidak boleh membuka mata ya? Oke. Ding dong. Ah, ternyata ada kue juga. Hari apa ini ya? Hari ini tanggal 17 Agustus, 17 Agustus. Maaf ya, Suksu. Hari ini ulang tahunmu. Hari yang penting seperti ini aku malah lupa. Tidak apa-apa, Paman, Tante. Hari ini bukan hanya ulang tahun yang kamu tetapkan untukku. Tapi juga hari peringatan. Aku benar-benar ada di dunia ini. Kamu sangat manis, Sun Sun. Nanti kakak setiap hari akan menemanimu merayakan hari peringatan. Oke, baiklah. Mari kita potong kue dulu. Bodoh. Harusnya buat permintaan dulu. Oh, Sekretaris, apa pendapatmu tentang 15 orang itu? 15 orang? Kadang-kadang mereka agak nakal. Tapi kadang-kadang mereka cukup baik. Kau, aku rasa bro 15 itu suka kamu. Anak kecil, apa yang kamu omongin? Benar, dia cemburu sama aku sampai beberapa kali. Baguslah, biasanya dia kelihatan jujur. Masih ada pikiran kecil seperti ini, kan? Kak Yo, aku. Tunggu sebentar, aku ambil telepon dulu. Halo, ada apa? Jangan bergerak dulu. Tunggu aku di sana. Aku segera ke sana. Maaf ya, sahabat dekat kakak Sun Sun sedang ada masalah. Aku harus pergi ke sana. Kamu tunggu aku pulang ya. Nanti aku akan menggantinya dengan baik. Oke, baik, cepatlah pergi. Aku pergi dulu ya. Maaf. Sepertinya aku tidak akan bisa menunggu kamu lagi. Kamu adalah seorang pengkhianat. Apa dasar kamu langsung mengerti? Hanya karena kamu juga orang yang pintar. Apa yang terjadi dengan si kecil Li? Cucu.
Aku harus apa? Sepertinya aku salah suka orang. Tidak apa-apa, aku di sini, ayo. Bicara pelan-pelan. Saat itu aku baru saja magang di perusahaan. Itu pertama kalinya aku bertemu dengannya. Kamu selalu menunjukkan istilahmu agak salah. Ini adalah perbandingan dua istilah waktu nyata. Lihatlah. Kemudian dia bilang ingin aku menjadi asistennya. Nama kamu Jiang Li, kan? Saya Li Tianming. Saya ingin mengundangmu menjadi asisten di laboratorioku. Kamu bersedia? Tapi saya masih hanya magang, dan kamu bersedia? Saya bersedia, jadi saya masuk ke bagian riset dan pengembangan. Semua proyek saya dibimbing olehnya. Meski setiap hari merasa pusing dan mata berkunang-kunang. Aku tetap merasa itu sangat berharga. Bukankah ini terdengar cukup baik? Mengapa dia menangis? Apakah dia sudah punya kekasih? Kamu masih ingat tidak apa yang pernah aku katakan padamu sebelumnya? Bahwa departemen kita kehilangan sesuatu. Apakah barangnya sudah ditemukan? Belum. Tapi orang yang mencuri sudah ditemukan. Ternyata dia adalah aku, seorang senior di departemen kami. Dia memberitahuku sesuatu yang sebelumnya aku sama sekali tidak tahu. Beberapa hal yang sangat buruk. Ayo cepat ceritakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Intinya, aku hanya alat baginya saja. Dia hanya merasa aku berguna baginya. Selalu selama ini aku sendirian dan berhayal. Sudah, Xiaolingku. Kita Xiaoling yang cantik ini, pasti tidak sulit menemukan pasangan, kan? Dia tidak melihat kebaikanmu. Itu karena dia tidak beruntung. Ayo malam ini pulang ke rumahku tidur, cucu. Aku ingin keluar minum sedikit. Baiklah, ayo minum. Paman. Aku ingin keluar minum sedikit. Baiklah, ayo minum. Sun Sun cepat datang bantu. Sudah tidak kuat angkat. Aneh, malam-malam dia mau kemana ya? Salahnya Paman Subawa babi kepala yang tidak pulang malam-malam. Aku masih mau minum. Kamu masih mau minum, kamu pemula. Sudah sampai rumah, ayo pergi. Kembali ke kamar tidur. Li Tianming. Kamu mau apa? Kamu tahu tidak? Hari ini, ketua dewan yang bodoh itu lagi berteriak-teriak sama aku. Mereka bilang teknologi interaksi virtual dan nyata aku ada dalam teori. Nanti mereka tidak akan beri aku dana lagi.
Aku tahu, keberhasilan teknologi ini memang memiliki unsur keberuntungan, tapi saya melakukannya. Awalnya, saya bisa menampar mereka dengan bola ketan ini, tapi kamu mencurinya. Alasan sebenarnya harus kamu yang mengatakannya langsung. Bagaimanapun, kamu sebelumnya sudah membantu saya mengatasi banyak pesaing. Tapi aku sekarang tidak sabar lagi. Cepat katakan padaku. Li Tianming. Kalau aku tidak bilang, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Terasa familiar. Ini adalah versi yang diperbaiki. Berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya harus disedot berkali-kali. Ini hanya perlu sekali untuk menyedot bersih. Lipid otak juga bisa menyimpan ingatanmu. Ayo. Aku akan tusuk kamu, Li Tianming. Kamu gila. Kamu pantas mati buruk. Li Tianming, ah. Barang ini sangat penting. Aku taruh di sini dulu. Aku pasti akan kembali mengambilnya. Jangan sampai orang ketiga tahu bahwa barang itu ada di sini. Hahaha. Di bawah lampu gelap. Ternyata barang berharga saya begitu dekat. Hahaha. Kepala Li, kenapa Anda di sini? Paman, Paman. Kepala Li sudah datang. Su-15, kamu mau ngapain lagi? Malam-malam tidak pulang. Siang-siang di sini menakut-nakuti orang. Ya. Kamu panggil dia apa? Su-15. Oh, jadi apa? Dia sepupu jauhan saya. Apa sepupu jauhan saya? Bukankah saya sudah tahu keluarga apa saja yang kamu punya? Kenapa dia sama persis dengan Li Sohui? Oh, itu orang yang kamu bilang tadi malam sama saya. Ternyata kamu juga suka. Bau-bau. Dari mana kamu dapat barang ini? Oh. Ah, itu 3 hari yang lalu. Ada seorang perempuan jatuh di depan toko saya. Lalu, dia memasukkan barang ini ke dalam speaker saya. Lalu malam itu dia mulai bertingkah aneh. Ini barang yang saya bilang hilang dari perusahaan. Ini sangat berbahaya. Tidak hanya bisa mengendalikan makhluk hidup melalui gelombang suara, tapi juga dilengkapi dengan teknologi interaksi realitas virtual satu-satunya di dunia. Di seluruh dunia. Jika data cukup lengkap, dia bahkan bisa menciptakan sesuatu dari nol. Aku tahu. Mu Jian dikendalikan olehnya. Oh, dan satu lagi. Anjing kecil yang kamu lihat hari itu, juga sepenuhnya dibuat berdasarkan isi novel saya. Jadi sistem ini memang digunakan seperti ini. Bukankah begitu? Pokoknya, cucu ini adalah milik perusahaan kami. Karena aku sudah menemukannya, aku harus membawanya pulang. Begitulah penjelasannya. Aku sudah mengikat diri dengan cucu, tidak akan kemana-mana. Cucu, situasimu agak rumit. Kalau begitu, aku akan kembali ke kantor untuk minta petunjuk dulu. Tunggu kabar dariku. Baik, pelan-pelan saja ya. Ingat untuk sarapannya. Kalau sudah kenyang, keluar saja. Kondisimu agak rumit. Begini, aku akan kembali ke kantor untuk melapor dulu. Tunggu kabarku. Baik. Pangeran Ning, aku sudah menemukan sistemnya. Kamu tidak perlu memaksakan diri lagi. Liao. Jiang Ning. Kamu benar-benar keberuntunganku. Hari ini aku baru dapat informasi. Kamu langsung menemukan sistemnya.
Ternyata mengajakmu masuk waktu itu memang keputusan yang bijak. Kepala Li, kenapa Anda di sini? Apa yang terjadi dengan Liao? Kita tidak perlu lagi melakukan percakapan yang membosankan ini. Kamu langsung bilang saja apakah kamu yang membawakan untukku. Atau aku harus mengambilnya sendiri. Ketua Li, begini ceritanya. Meskipun aku sudah menemukan sistemnya, tetapi ada kejadian tak terduga di tengah jalan. Saat aku menemukan sistem itu sudah diaktifkan dan terikat oleh seseorang. Menarik sekali. Jelaskan dengan detail. Kamu keluar saja. Kamu malah jadi marah. Jiang Li adalah sahabat terbaikku. Nanti kamu tidak boleh tidur seperti itu dengannya. Aku hanya tidak ingin berpisah denganmu. Ya, ini apa coba? Ungkapan cinta. Aku tidak mau peduli lagi padamu. Aku mau pergi nonton film. Maksudmu G601 tidak hanya aktif secara mandiri, tapi juga memiliki kesadaran diri. Semakin menarik saja. Ini belum pernah terjadi dalam percobaan sebelumnya. Bawa kami ke sistem pengambilan kembali. Hahaha. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Ibu. Apakah dia sudah meninggal? Ini akibat dari dia tidak mendengarkan. Dia akan membawamu pergi. Apakah kamu bodoh? Nanti setelah kamu mendapatkan G601 dan menyatu dengannya, aku akan memiliki kekuatan yang besar. Saat itu, kita pergi ke dunia tanpa babi bodoh. Apapun yang kamu mau, aku beri. Ini tidak ada hubungannya. Aku hanya tidak ingin melihatmu menyakiti orang lain lagi. G601 tidak hanya aktif secara otomatis, tapi juga memiliki kesadaran diri. Kamu satu. Sudah mati. Ini adalah harga yang harus dia bayar karena tidak mendengarkan. Apakah kamu yang membawanya ke pertandingan atau aku yang akan pergi sendiri? Aku cuma tidak mau lagi melihatmu menyakiti orang lain. Aku seharian ini belum lihat Lin Hao Xuan, dia di mana? Dia tidak bilang apa-apa padamu tadi malam. Tadi malam aku sudah merayakan ulang tahunnya bersamaku. Dan aku bilang akan merayakannya lagi hari ini. Saat dia ditangkap, dia sudah terluka parah. Aku bertahan dengan keras sampai tadi malam. Mungkin sekarang sudah. Dia masih bisa kembali. Meski penampilannya sama. Yang kembali bukan dia lagi. Harus bagaimana ya? Aku masih banyak hal ingin aku katakan padanya. Luka dia sangat parah. Aku sama sekali tidak menyadarinya. Sampai saat itu, aku pikir dia tetap membuatku bahagia. Bagaimana dengan urusan Xiaolin? Kamu bukan Jiang Li, kamu siapa? Ternyata kamu bisa menemukannya. Apakah karena melihat aliran data yang berbeda? Hahaha. Menarik. Kamu adalah Li Tianming. Apa yang kamu lakukan pada Jiang Li? Bukankah Jiang Li berdiri baik-baik di depanmu? Kenapa kamu ribut? Dia adalah keberuntunganku.
Bagaimana aku tega membunuhnya begitu saja? Kalau kalian malah. Apakah kamu bersedia bekerja sama? Sangat sederhana G60. Aku hanya ingin kamu kembali ke sisiku dengan baik. Orang lain aku bisa tidak peduli. Benarkah? Jangan percaya dia. Aku baik hati mengingatkanmu. Di rumahku aku menaruh sebuah bom kecil. Jadi sebaiknya kamu jangan bicara sembarangan denganku. Baik, aku ikut kamu. Kamu nggak bisa. Saat ditangkap, dia sudah terluka parah. Apakah dia masih bisa kembali? Kamu bukan Jiang Li. Kamu siapa? Ternyata bisa ditemukan. Agar kamu patuh dan kembali ke aku. Baik, aku ikut denganmu. Paman, kamu tidak bisa. Ini kapan? Kartu karakter bisa muncul di tempat. Juga bisa muncul bersamaan dengan cerita. Nona Tucu, kita bertemu lagi. G61, akhirnya kita bertemu. Hari ini aku sudah menunggu begitu lama. Kita akhirnya bertemu. Momen ini aku sudah menunggu sangat lama. Ayo. Mari kita saksikan bersama datangnya era baru. Sistem lama ternyata tidak bisa mengendalikanmu lagi. Aku sangat penasaran apa yang telah kamu alami selama ini. Aku ingin menjadi manusia biasa. Hahaha, kamu ingin menjadi manusia. Mau aku bantu kamu mengingat kembali? Apa tujuanmu dibuat? Industri tidak mengakui ideku. Mereka menganggapku berhayal. Tapi aku yakin, asalkan aku diberi mesin dan laboratorium, aku pasti bisa meneliti dan mengembangkan. Pemrograman perilaku yang dikendalikan oleh gelombang suara. Menarik. Saya sangat tertarik dengan teknologi ini. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya. Tapi kita harus memperluas target eksperimen. Misalnya manusia. Chu Yanyan, teorimu memang tak terbantahkan. Bolehkah aku melihat hasil penelitianmu? Tentu saja. Aku akan membuat para anggota dewan itu merasakan akibatnya. Sekarang, Pak Li hanya perlu menekan tombol di bawah ini untuk bisa mengendalikan orang lain dengan gelombang suara. Kalau begitu, biar kamu yang melakukannya. Jadilah peneliti pertama dari hasil eksperimen kita. Biar aku pikirkan, kepribadian apa yang cocok untuk Kitty. Jadi wanita materialistis saja. Hahaha. Dunia ini benar-benar kecil. Berputar-putar. Kita bertemu lagi. Keahlian Cui Yuanyuan adalah prasyarat kelahiranmu. Kamu adalah alat yang aku gunakan untuk mengendalikan manusia. Kalau tidak patuh, hapus dan bangun lagi. Sama mudahnya seperti mengendalikan komputer. Tapi tetap ada risiko.
Aku butuh sebuah tolok ukur. Itulah alasan kamu masih sendiri. Menurutku, semuanya berjalan sesuai dengan yang aku harapkan. Kamu benar-benar iblis. Sudahlah. Cerita sudah selesai. Biarkan aku menghapus ingatanmu yang konyol itu. Aku sangat penasaran apa yang kamu alami selama ini. Aku ingin menjadi seseorang. Kita harus memperbesar target 10 tahun. Itu akan membuat Dewan Direksi marah besar. Kamu benar-benar iblis. Mari kita saksikan bersama datangnya era baru. Adegan muncul. Nona cucu, kita bertemu lagi. Kalian berdua tidak punya waktu untuk basa-basi. 15 dan Jiang Li sudah ditangkap oleh Li Tianming. Sekarang kita harus cari cara untuk menyelamatkan mereka secepatnya. Aku bisa ikut membunuh mereka sampai ke markas mereka. Berikan aku komputermu. Aku bisa membobol sistem markas mereka. Bawa earphone ini dan kita bisa berangkat. Setelah sampai di tempat, dengarkan perintahku lalu bertindak. Qin Jiao, kita pergi. Sampah. Siap belum? Geo0 ya. Aku tidak mengizinkan kamu menghapus ingatanku dan ingatan cucu. Aku sudah menyelesaikannya. Betapa hebatnya penemuan ini. Sudah menjadi sampah seperti ini. Mengapa kesadaranmu masih menolak sistem utama? Tapi semakin kamu melakukannya, semakin kamu harus merebut kembali kendali. Jangan lupa siapa yang menciptakanku. Hahaha. Ambil headphone ini dan kamu bisa berangkat. Setelah sampai di tempat, dengarkan perintahku lalu bertindak. Yoshiko, ayo kita pergi. Xiao Hai, kita sudah sampai. Beres. Xiao Han, kita sudah sampai. Tapi di sini penuh dengan kamera pengawas. Kamera ada di lantai 3. Dari tangga, belok kiri. Kamar ketiga. Serahkan padaku. Xiao Han sudah beres. Sinyal terakhir Su Xiu hilang di lantai bawah 2. Keluar dari ruang pengawas. Di sebelah kanan ada kartu akses lift tersembunyi. Sudah beres. Bagus. Oh, aku takut. Jangan takut, kita jangan sampai terpisah. Selanjutnya. Terserah kalian. Aku takut. Jangan takut, kita semua sudah pergi. Siapa? Ternyata membayar untuk menghancurkan sistemku. Menarik. Itu aku. Su cucu, kan?
Aku benar-benar mengagumimu. Bisa sampai menemukan tempat ini. Tapi hanya dengan kalian berdua. Bisakah mengubah segalanya sekarang? Lima belas. Kamu baik-baik saja. Cucu jangan menangis. Melihatmu menangis aku sangat sedih. Cucu. Aku sepertinya sudah belajar merasakan perasaan seperti yang kamu katakan. Kalian berdua, berikan waktu terakhir kalian. Meskipun kalian sudah mengungkapkan sistem utama aku. Tapi aku sudah mengatur mode ledakan diri sejak lama. 10 menit. Kalau waktunya tiba. Kalian semua harus ikut mati bersamaku. Hahaha. Masih ada 3 menit, cepat pergi. Kurasa ini juga hasil karya 7601 dan Shuki. Ya. Aku adalah pemilik 761. Kalian pikir kalian bisa mengendalikan sistemku? Aku tidak bisa mengendalikan kalian. Kau kira kau meracuni minumanku? Kau tidak bisa mengendalikan mereka. Cucu. Novelmu memang sangat buruk. Tapi kalau jadi pacar undianmu, aku juga mau. Selanjutnya biar aku kembalikan semuanya seperti semula. Tianming. Xiao Li, berhenti saja. Jangan lagi membuat kesalahan. Apakah kamu menyukaiku? Asalkan aku menekannya. Kita berdua bisa selamanya bersama. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Hahaha. Aku memang aku. Hahaha. Hahaha. Aku memang aku. Hahaha. 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 Selamat datang. Selamat datang. Wah, bukankah ini kepala Jiang kita yang sibuk itu? Sudah sebulan tidak datang? Ya, jangan bercanda.
Kamu pikir membangun kembali laboratorium itu gampang? Bahkan hari ini, aku harus bersusah payah menunggu sampai aku diizinkan pulang. Kalian sudah datang, kan? Hari ini mereka datang untuk melihatku. Aku pergi sambil membawa tas. Aduh, aku tahu kok. Nih, aku datang bawa ini buat kamu. Sahabat bayiku. Kamu gak mungkin setelah sekian tahun akhirnya sadar juga. Mau ngejar aku, kan? Mulutmu tuh, buruan buka dan lihat. Sudah disepakati. Sebenarnya juga tidak begitu. Sekarang ini hanya sebuah robot suara sederhana. Kesalahan. Kesalahan terlalu. Tidak apa-apa, jangan bilang lagi. Biarkan saja. Jadikan kenangan. Ayo, hari ini toko nggak sibuk. Kita minum-minum yuk. Oke, aku yang bayar. Dua orang meninggalkan toko bunga. Matahari terbenam di hari mendung sangat merah. Seperti hidupmu. Menunggu untuk mekar di hati orang yang tersenyum menghadapi hidup. Aku siapa? Aku mirip dengan ayahmu. 15 aku. Dipanggil 15. Selalu sistem-sistem menamparmu. Rasanya aneh. Begini saja, aku beri kamu nama. Bisa pilih acak atau custom. Custom, karena kamu ikut denganku. Jadi kamu juga bermarga Su. Aku bertemu denganmu pada tanggal 15. Kalau begitu kamu dipanggil Su 15. Penamaan berhasil. Tidak. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Hanya kopi yang tumpah. Kalau begitu, kamu mau bagaimana? Aku juga tidak tahu. Begini, aku akan cari cara untukmu. Ayo. Oke. Ada cara apa? Tidak. Berikan aku gelas. Terima kasih banyak. Aku duluan ya. Dadah-dadah. Kopi hari ini terasa sangat enak. 15 meskipun kemampuan kerjamu kurang. Tapi membeli kopi cukup bagus. Besok urusan kopi aku serahkan padamu. Halo bos, beli bunga. Hari ini hari pertama saya bekerja. Ingin membeli bunga untuk dikirim ke rekan kerja. Ada rekomendasi apa di sini? Ada. Saya ambilkan sedikit untukmu dari setiap jenis.
Bisa tolong buatkan kartu ucapan untuk saya? Bisa? Ya. Tinggal tulis saja. Saya rekan baru di sini. Mohon bantuannya ke depannya. 15. Kamu di sana. Kita mau pulang. Kak Yo, ini juga nggak ada yang lainnya, ya? Tidak apa-apa. Tanda tangan itu. Tanda tangannya tulis 15 saja. Waktu yang tepat adalah waktu-waktu itu. Oh baik. Dan itu. Apakah itu? Mi. Terima kasih untuk urusan pagi ini. Sama-sama. Ada apa? Manajer kami bilang kopi hari ini enak sekali. Dia suruh aku beli lagi besok, tapi aku baru mulai kerja dan tidak punya uang. Bagaimana kalau kamu lihat ini? Kamu bisa bantu setelah pulang kerja kalau tidak ada kegiatan. Mengantar bunga untuk dapat tambahan uang, bagaimana? Baiklah. Ayo, mulai saja. Sudah dibungkus. Kirim ke apartemen sebelah. Mereka sudah menunggu di bawah. Oh iya. Aku akan bereskan dulu. Sebentar. Kamu pergi dulu saja. Ya, baik. Ayo pergi. Kamu masih ingat turun juga. Kamu tahu tidak aku menunggu di sini. Aku menunggumu selama 15 menit. Setiap kali selalu kamu yang paling lambat. Baiklah, setiap kali aku yang paling lambat. Apa yang dimaksud dengan aku selalu terlambat? Baru saja siapa yang izin ke toilet? Siapa yang keluar terakhir? Berhenti. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Benar. Selamat ulang tahun, sayang. Baby, dia siapa ya? Aku juga nggak tahu dia siapa. Kita sudah kenal selama 5 tahun. 5 tahun sudah. Kamu sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan padaku? Bukan aku benar-benar nggak tahu dia siapa. Dengarkan aku menjelaskannya. Kamu? Siapa kamu? Bro, semoga masih ada 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Oh, aku benar-benar tidak mengenalnya. Dengarkan penjelasanku. Kalau mau selingkuh, bagaimana mungkin aku membawanya ke depanmu? Benar kan? Aku benar-benar tidak mengenalnya. Kamu sudah membawanya ke depanku. Lain kali bawa anak langsung saja. Bagaimana bisa kamu berkata hal yang begitu kasar? Kamu sama sekali tidak percaya padaku. Jangan marah, ya. Apa itu marah? Begitu kamu seperti ini, berarti kamu sedang marah. Marah. Saya tidak tahu. Belakangan ini, aku selalu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Kemarin kamu pergi sendiri kemana? Belajar tentang perasaan.
Belajar tentang perasaan. Kalau kamu terus belajar seperti ini, apakah suatu hari nanti kamu benar-benar akan menjadi manusia? Bagaimana rasanya menjadi manusia? Menjadi manusia, kamu akan bebas. Kamu bisa mencari orang yang kamu sukai. Melakukan hal yang kamu suka. Aku suka. Aku ingin bersama susu. Ah, ini berbeda dari apa yang aku katakan. Yang aku maksudkan adalah yang suka. Tapi, jika kamu ingin menjadi manusia, mulai hari ini, aku akan melindungimu. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja padaku. Kenalan lagi yuk. Halo, aku Su Cucu. Aku Su Feng. Kamu. Aku. Kamu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku yang ada di sini. Aku lihat kamu sekali, aku pukul sekali. Kamu ngapain? Kenapa pukul mereka? Kenapa pukul dia? Dia menggoda pacarku. Tidak mungkin. Untuk apa bicara dengannya? Kami dari toko bunga. Ini pegawai saya. Kami datang mengantar bunga untuk bayi. Aku cuma tidak ingin berpisah denganmu. Ini apa namanya pengakuan cinta? Aku tidak peduli padamu lagi. Aku mau nonton film dulu. Ini aku. Apakah itu kamu? Kalau 15 itu kamu, angguklah sedikit. Bukan, bukan, goyangkan saja kepala. Apakah begitu? Apakah begitu? Apakah itu kamu? Kesalahan. Apakah orang itu benar-benar kamu? Mereka benar-benar terlalu berlebihan. Yaitu, kamu juga tidak mau beradaptasi. Aku biasanya saja mengirimkan bunga kepada mereka. Hemat-hemat sedikit ya, Hom. Aku, aku, aku. Aku pergi masak. Malam ini aku ajak kamu makan. Baik. Kenapa rasanya tempat ini sangat akrab? Rasanya seperti pernah ke sini sebelumnya. Kalau begitu, kenapa aku merasa ini seperti kenangan lama yang familiar?
Paman. Paman yang sama-sama ingin kita temui. Jadi, kamu siapa? Aku. Lalu kenapa kamu baru mengenali aku? Aku sepertinya pernah lupa ingatan sebelumnya. Aku yang... Sudah lama tidak bertemu, tidak ada yang ingin kamu tanyakan padaku. Jika kamu ingin memberitahuku. Kamu ingat? Kamu masih ingat perang besar itu? Saat itu, Li Tianming mengaktifkan sistem ledakan diri. Aku juga mengaktifkan sistem pertahanan diri. Untuk melindungi kalian, aku dan dia berkorban bersama. Saat itu aku pikir mungkin aku tak akan pernah bertemu lagi denganmu. Lama. Segera. Kemudian, aku harus berterima kasih kepada Jiang Li. Saat itu, dia meninggalkan inti utama aku di samping. Ketika Lin Tianming merancang aku dulu. Dia meninggalkan satu program terakhir untukku, yaitu saat tubuh utama mengalami serangan yang menghancurkan. Energi sisa inti akan membantuku menciptakan tubuh lagi. Ah. Siapakah aku? Di mana aku ini? Baiklah. Namaku 15. Yang membuatku tak menyangka adalah ternyata meningkatkan tingkat kehidupanku. Namun, harganya adalah aku kehilangan semua kemampuan dan ingatanku. Jadi dulu kamu tidak mengingatku. Benar. Kamu masih ingat robot kecil itu? Saat aku menyadari kesadarku. Aku sangat takut Li Tianming akan menghapus ingatan tentang aku dan kamu. Jadi aku menyimpan ingatanku di dalam robot kecil itu. Saat aku datang ke rumahmu, ada perasaan familiar yang aneh. Halo bos, mau beli bunga? Bisakah kamu membantuku menulis kartu ucapan? Aku selalu merasa ada sesuatu yang memanggilku. Sampai aku masuk ke kamarmu, melihatnya. Saat aku menyentuhnya, memori itu kembali mengalir ke dalam diriku. Lalu aku teringat semua hal yang pernah kita alami sebelumnya. Yaitu, sekarang kamu tidak hanya telah memulihkan semua ingatanmu, tapi juga telah menjadi manusia yang sesungguhnya. Sekarang aku punya kemampuan untuk mencintaimu. Oh, salah? Novelnya sudah masuk 10 besar di situs ini. Cucu, novelnya kamu tulis masih sangat buruk, loh. Aku tarik ucapanku, aku memang tahu kamu pasti akan sukses. Kalau nanti kamu jadi terkenal, apa kamu masih mau aku? Kamu ngomong apa? Aduh,
Bilang dong. Mau aku, mau aku, mau aku. 15 ya. Waktu kamu menyimpan ingatan itu. Apa tidak ada sesuatu yang aneh ikut masuk? Kamu lupa ya? Saat saya mengumpulkan data, ada anime dan game. Film dan komik. Bla 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 banyak sekali. Halo, saya Zizu. Saya adalah sistem kartu pacar sempurna. Mari kita mulai undian kartu hari ini. Jadi, aku punya semua yang kamu suka.